Ya Allah, ya Rasulullah. Hostnya ini enaknya gini ya sama bos ya dan yang lain. Kalau hostnya ini live sendirian itu sering berkata begini, room ini anti caci maki, tidak boleh kita mencaci maki, tidak boleh. Saya mohon jangan mencaci maki di sini ya di room ini. Walaupun typingan tidak boleh. Cuma sering hostnya itu bilang babi, dajal, ke Mbak Alwi itu. Kan lucu. Bajingan. Waduh. Bang Montes, kita tidak mencaci, Iya. tidak menghina. Cuma dia yang mau dicaci, yang mau dihina. Ya kita laksanakan saja. Iya. Sesuai fakta. Nah, itu maksudnya. Ini ada di bawah pertanyaan. Ada Enggak apa. lagi dari Host, Kipin-Kipin host, jangan supporter jangan ya. dihapus. Itu tadi aku mau jawab. Ada tapingan lucu. Kenapa banyak kasus pencabulan di dunia pesantren? Nah, oknum kiai yang melakukan pencabulan itu mayoritas ilmunya dari Kabib tolol itu loh. Gimana? Benar Dukun itu benar. pijet jadi kiai bangun pondok. Dukun pijet loh ya. Bangun pondok. Ini fakta ya, fakta teman kita orangnya Gelar masih kiainya dari Balwi. ada, Gus, ada kita Gus, masih di Gus. TikTok ya, namanya Bang Raju. Itu dulu ketika jadi kibin si Abu Bakar yang dengan rokok kelebas kelebut kemana-mana telanjang nggak pakai baju sampai ningkring di mimbar masjidnya Syekhuna Khalil. Marah aku lihat video itu. Jancuk iki wong ngopo wong edan kok dianggap wali. Nah itu si Bang Raju dulu ketika suka nuntun jadi kibin itu nggak pernah sholat doyan maksiat. Tak tanya kenapa Bang Raju? Ya aku kan di apa itu centeng itu kan darah cucu suci Rasulullah SAW. Saya yakin kalau aku maksiat nggak sholat nanti aku masuk surga karena dapat syafaatnya Habib gitu. Nah, begitu informasi tentang batalnya. Aku sadar sekarang saya nggak jadi kibin dia dan alhamdulillah setelah saya menjadi mantan kibin saya mulai rajin sholat nggak ngelakuin maksiat begitu teman-teman gitulah ada pondok-pondok kayaknya cabul saya yakin itu ilmu transferan dari kabib-kabib tolol begitu dari Widih, Najong. Masih ada bahasa Najong. Ada pula lah. Itu bahasa tahun 80-an itu. Ya betul sekali. Kan saya itu tidak lupa dengan cakap orang tuh Pak. Tapi bener ya, ya Wali ya. ya. Apa yang sampean omongin itu fakta loh. Langsung dibuktikan oleh Allah. Ini di bawah ini. Pegelino nih. Ya kan, ajarannya begitu tuh. Ngajak orang main judi. Ini anu Gus. Kipin kan begitu. Masuk room nggak tahu temanya apa, yang dibicarakan apa. Tapping sesukanya. Kalau mau bicara masalah petani atau mayang, buka room sendiri, jangan tapping di sini. Gitu loh. Untung saya nggak Nah, ngerti tappingannya. enggak, itu membuktikan bahwasannya ucapannya Kiai Pagar Nusa itu betul. Gitu loh. Bos, Faktanya seperti itu, gitu loh. Ya, bos. Gitu. pengen nyubit Gus Hasan dikit boleh nggak? Boleh. Nggak enak lah nanti kalau dicubit nggak sesuai dengan gift-nya cuma satu dicubit nanti repot ini nggak mau cerita nanti Gus Hasannya ini.
Coba nanti kalau nggak malam ini, lain waktu, host, kamu curhat minta apa ya? Testimoni host apa Gus Hasan dulu waktu kecil, ketika dia merasa menjadi duriah marga Anu, kayak apa perilakunya? Tanyain coba, mau jujur nggak? Oh, enggak pernah. Enggak pernah. Enggak pernah. Kami enggak pernah mengaku-ngaku ini itu, enggak pernah merasa ini itu, enggak pernah, Kiai. Itu jujur, Kiai. Enggak pernah, Kiai. Alhamdulillah. Justru Karena di begini, lingkungan Kiai. pesantren, Gus Kalau Hasan. boleh jujur ya, Kiai. Kalau boleh jujur ya kan. Ya sampean tanya sama saya Mazen lah. Kalau boleh jujur. Saya itu di keluarga besar saya itu dikatakan liberal, Kiai. Kenapa? Karena saya ini beda sendiri pada cara pikirnya. Beda dianggap beda itu ketika usia berapa? Mulai dari kecil, Sejak usia 2 tahun? ya nggak inget saya. Cuma mulai dari kecil saya sudah dianggap beda. Gitu. Untung Karena nggak apa ya? untung nggak dibilang Sesuatu enggak, bukan maksudnya sesuatu yang nggak masuk logika itu nggak saya tentang pasti gitu loh. Ya, contoh kayak tadi itu membangga-banggakan keturunan itu kan, sementara di Islam nggak boleh gitu. Makanya kalau ada orang bicara-bicara nasab itu saya dulu gini, apa kamu bicara nasab itu? Laisal fata mayyakula abi, gitu. Gitu ya. Dari dulu itu. Udahlah segitu aja cubitnya, nggak enak aja ungkipnya cuma satu. Memang nakal. Gus Pakar ini agak nakal dikit ini. Emang beda, Kiai. Kalau di room saya itu kan beda, Kiai. Ini hostnya lagi nggak enak badan, makanya roomnya itu kurang semangat gitu. Betulnya Kena masih sihir, enak. kena sihirnya kabit ya. Kita udah anti sihir ya. Udah Kalau saya enggak, Kiai. Bau rumah sakit saya pas Gus Hasan kemarin kan besok itu kan Alergi maksudnya Gus, alergi bau ngomong obat-obatan. harusnya Gus Hasan kemarin itu minum imbos dulu baru masuk rumah sakit. alergi sih enggak, cuman kalau bau rumah sakit itu emang saya nggak enak gitu. Gus kepengen cepat sembuh nggak Gus? Gimana, Kiai? Yaitu hostnya sama beberapa yang di sini suruh transfer nominal 5 juta, dijamin malam ini sembuh. Yakin? Aduh. Itu mah bukan Lagi sembuh, Kiai Kiai. kali pagar bisa. Itu mah bukan sembuh itu mah. Itu stamina tiada tara itu. Tapi tak ingat-ingat bener juga loh ya, bener juga loh. Tadi saya habis transfer uang ke anak saya itu, kok lemes saya. Oh iya, saldo berkurang ini. Harus ada suntikan berarti. Yang nyuntik tadi habis maghrib. Jadi intinya ini ya, itu apa ya, orang-orang sana itu bangkrut begitu. Apanya bangkrut, Bang Zed? Ya usaha mereka bangkrut kan, nggak kuat gitu kan. Oh, habis sekarang Bang LZ, habis sekarang Habib itu usahanya ambruk semua. Dawir nggak bisa, usahanya nggak ada yang mau beli. Bangkrut mereka, nggak berani berkuat lagi. Ya gimana, Habib itu diemnya aja nipu loh, apalagi ngomong. Diemnya aja nipu. Nipu gimana diemnya itu? Jawab ini. Itu mantan diemnya ya Pagar Nusa itu, Lutfi bin Ali bin Hashim bin Toha bin Yahya Pekalongan itu kan diam nipu.
Itu Lutfi. Gus, Nah, Gus, Gus. Iya, iya. 5 tahun I- kena i- i- tipu. itu sarkas bukan? Bukan. Enggak, saya ini ngomong jujur. Dulu Yai Pagar Nusa ini kalau ada Abah Lutfi itu duduk di kursi, Yai Pagar Nusa ini duduk di bawah megangin pahanya. Jadi sesama alumni Pekalongan, jangan seperti itu Bang Satria. Sama alumni ya. Ini ya, saya ini selalu di Kemal itu menghormati host, apalagi host yang kere. Saya selalu hormati itu. Nah, ini yang saya akan sampaikan. Tadi saya di Komalnya Panglima pakai akun wali TikTok, saweran dapat 3.800. Itu poin pertama. Yang kedua, si Olala itu cerita, itu Kiai kemarin patah gini. Saya hampir aja. Oh, apa itu mau jadi kibin lagi. Untung kemarin malam dijelasin oleh Kimoko terkait sumber dari apa yang disampaikan dengan Fatah dengan dan sampean, ternyata yang benar sampean. Oh gitu. Terus apalagi Olala? Ya, orang seperti saya kan bodoh, Kiai. Nggak bisa baca Arab, ya aku hanya jelasin aja. Makanya terima kasih ya, Kiai. Aku langsung tersenyum. Oh, cuma terima kasih. Kalau bilang terima kasih gratisan, Pak, banyak orang gila bicara. Oh, jangan begitu, Kiai. Transfer nomor rekening gitu. Lalu apa? DM. Kasih nomor pikiran. Alhamdulillah dapat rezeki sudare begitu loh. Ya itu pentingnya taklim muta'alim itu ala tanalul ilma illa bisittatin. Sitatin. Terus tahun bi Sulah. Ka'an majmu'iha bi bayanin. Terus maka'in wa hirsin wastibarin wa bulghatin wa irsyadi isari zaman. Aku ngelakuin syair ini di Komaya Gus Hasan. Alhamdulillah loh. Saya ditransfer, Gus Hasan ditransfer. Enggak sih. Bagaimana mau manfaat kalian yang dibawa, kalian dengerin aja gratisan, tap layar nggak mau, nyawer nggak mau. Ilmu dawir lagi ini nampaknya. Ih. Make ilmu dawir. itu sisa kan gini, beliau berdua Iya. ini host sama Kiai Iya. Pagar Nusa ini kan alumni Pekalongan gitu. Jadi kan sedang mengamalkan ilmu. Iya. Iya, ilmu manfaat lah itu. Ya, saya sedang Nggak, mengamalkan. artinya kan begini teman-teman. Artinya kan begini loh, ya kan. Ketika dulu ya orang-orang itu didawiri oleh mereka, ya kan. Itu kok antusiasnya luar biasa. Gitu loh. Tapi ketika sekarang kita memperjuangkan, ya kan, kebenaran agar supaya panjenengan itu selamat dari hal-hal seperti itu, gitu loh, ya kan? Kok kayaknya masih mikir-mikir gitu loh. Rasain lu kajian, Montes, LZ, kalian jangan. Ya, tak kirim ini. Tak kirim bunga ini. Izin turun ada yang Iya. permintaan naik multi ya Iya, Kang, iya. Kang Baro ya. Saya izin turun biar Kang Baro ini bisa naik. Lanjutkan ya, lanjut. Tak kirim bunga dulu. Kirim bunga. Tak kirim bunga sama host. Manjur juga ilmunya.
Aduh. Loh, kan saya ini maaf ya. Kita itu modal loh. Handphone, kemudian aplikasi TikTok, WhatsApp, juga kita buku, kita lalu membaca dan disampaikan, jangan dianggap saya dan Gus Hasan gratisan. Ya Allah, Gus Hasan kayak baca kita, Ya. nuangin. Nah, itu untuk kalian supaya cerdas. Yang saya heran, kalian yang kemudian diselamatkan oleh fatwa nasihat Gus Hasan, kok maunya gratisan? Heran saya, astagfirullah. Udah gratisan lebih banyak poin lagi tuh. Gus LZ itu kan ketimbang hostnya. Tapi bukan Balawi saya itu gratisan pula. Tawa pula ku. Bikin syairnya lagi lah, Yai Pagar Nusa, syair baru lagi. Ipok aja, jangan bunga lah Ipok. Mana hostnya ini kok? Udah ada suaranya hostnya ini. Kena senggol ini hostnya ini. Iya itu. Bosnya pura sibuk jawab typingan, tapi telinganya disumpel dia, matanya melek, tapi Memang yang nggak habis pikir itu yang nonton di bawah ya, ya nggak nyambung ya, udah disindir-sindir gitu ya. tapi gini, nggak bisa juga menyalahkan penonton, karena penonton di bawah kan tahunya hostnya selama ini monolog dan suka caci maki, hina, ya tahunya ini caci maki. Yang kedua, penonton ini kan melihat kesigapan host, bagaimana penonton akan menganggap ini room edukasi, wong hostnya aja mukanya nggak kelihatan, ini kan room hantu. Coba kayak roomnya Ahmadi, dia munculin wajahnya. Roomnya Gus Hasan dengan gagahnya, dengan PD-nya, ya kan? Roomnya Kiai Anjas. Nah ini udah room miskin, katanya monolog tadi. Kok minta loh disawer sama penonton? Heran. Ada yang nonton 37. Terima Pak kasih. Kiai, Gimana? Pak Kiai, Iya. dapat kompornya dinyalakan pula ya. Apa itu LC? Saya itu gini ya, saya itu kalau udah di Komal, udah itu ada guru-guru, saya itu terkesan kayak suul adab gitu kalau saya nampain wajah. Saya nggak Ini mau jujur LZ, saya ini sebenarnya sudah rebahan dan mau tidur karena udah capek, dari siang ada aktivitas, nemuin tamu, sore juga live, habis maghrib tadi live, ini turun barusan dari, tapi begitu apa itu namanya, selonjoran pakai bantal, sebelahnya ada angin seriwing-seriwing, loh, lihat ada Gus Hasan, ya saya kesini karena Gus Hasan, ngapain sama host-host kere kayak gini, males. Kirain ada saya tampil begitu kali pertama. Jadi Pak Kiai itu kagum sama saya begitu. Oh tidak ya? Enggak.
Salam hormat Pak Kiai. Salam bakti buat Pak Siap, Mas. Kiai. Ternyata Bang LZ ini juga haus validasi ternyata. Belum divalidasi rupanya, Gus. Iya. Kena pula ini. Kena pula lah. Tidak begitu pula lah. Batal lah, batal. Apanya yang batal? Wudhu aja belum. Tadi kan kesentuh babi. Tadi kan kesentuh babi. Udah batal dari tadi. Iya, harus ini apa? Cakap lagi babi ya. Teringat pula nih. Oh, yang Nah, tiga. Yang teman-teman tiga. ya, aku tak tidur dulu, biarkan saya di sini. Bangunkan saya kalau gipnya sudah di atas 300 ya. Dia bilang apa? Patuli kok. Mbahmu, monggo Mbahmu. Jangan diam aja Mbahmu. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi. Oh, kirain perempuan, ini anak kecil pula, suaranya gede ya. Itu cucunya itu Bang LZ. Tak kira anak kecil pula ini. Cucunya. Oh, begitu. Boleh gitu ya, boleh ya. Doa pula.
cocok. Pak Kiai udah tidur ya. Apa yang perlu dikoreksi? Kira-kira yang perlu dipermasalahkan. Nah ya, yang sekiranya menurut Bahmu perlu dikoreksi itu yang mana? Oh, sampean mau belajar mentranslate ke bahasa Indonesia gitu maksudnya. Ya bisa, bisa, bisa. Bisa, bisa. Kalau saya tidak paham, tidak ngerti pula cakapnya apa. Iya. Mm-mm. Mm-mm. Ya itu kan sama Mbakmu dengan yang kita lakukan selama ini. Itu adalah kita meneladani ayat tersebut, yaitu menyampaikan segala sesuatu apa adanya. Yang benar kita sampaikan benar, yang salah kita sampaikan salah. Makanya di awal tadi kan saya katakan, saya tidak peduli orang itu profesor kah, orang itu muhakkik, ulama internasional kah, punya karya kitab ratusan, jutaan, ribuan, nggak peduli.
Karena kalau memang salah ya kita katakan salah kan gitu. Nah, itu sesuai dengan ayat tadi. Iya. Apalagi di ayat yang lain Allah juga berfirman kan, wala talbisul haqqo bil batil wa antum ta'lamun. Jangan mencampur adukan yang hak dengan yang batil, padahal kamu tahu bahwasanya kebenaran dan kebatilan itu tidak pernah bisa disatukan gitu loh. Jadi yang di batil ya Pak Ustaz ya. Yang dilakukan Balawi itu batil ya. Ya jelas batil. Kenapa dikatakan batil? Karena begini, ya kan. Seseorang itu kan Rasulullah itu kan bersabda, ya kan? Apa namanya? Beberapa perkara warisan dari zaman jahiliyah yang tidak ditinggalkan oleh umatku saat ini itu ada 3. Yang pertama itu yang berkaitan dengan polemik nasab ini, apa? Membangga-banggakan garis keturunan. Nah, itu kan perkara yang dibenci oleh Rasulullah SAW, kan begitu. Itu loh. Kan begitu, teman-teman. Coba ini Syarif suruh naik, teman-teman. Saya pengen tahu Syarif ini. Katanya bacaannya Mbahmu itu salah, katanya. Coba naik kamu, Syarif. Iya, turunkan saya saja ini, host. Saya turun ya. Turunkan saya, naikkan siapa ini? Sarip ini ya. Naik Iya, ini, jadi- Sarip ya. Jangan hanya bisa menyalahkan orang, tapi dirinya sendiri tidak berani bertanggung jawab, gitu loh. Orang dia nggak multi kok, Gus. Iya, kan memalukan begitu itu. Menyalahkan orang tapi nggak tahu yang disalahkan apa. Gitu. Jangan seperti itu. Naik Syarif lah kau. Iya, tak suruh naik sudah itu. Kang Akunnya di Kroto. privat. Dia nggak multi, nggak bisa naik. Oh ya, berarti itu memang karakternya karakter pengecut kayak gitu. Pengecut pula ya. Nah kan iya Bang LZ. Orang itu kan kalau bisa dikatakan pemberani itu ketika dia mengoreksi orang lain, dia berani bertanggung jawab untuk menunjukkan ini yang salah, ini yang benar. Kan begitu. Betul sekali. Bertanggung jawab begitu ya. Iya. Ya, mata saya ini nggak normal kali. Kok saya bacanya sarap sih? Kok semua bilang sarip? Karena udah malam mungkin kunang-kunang. Iya. Batuk pulaku. Saya Syarif mau ya. Nggak ada harokatnya ya dibaca saraf aja. Dari belajar Iya. Kan ada salah baca, jadi saya mau naik lagi ya dia. Iya. ini Kan prasasti yang di Masjid Kudus, Gus. hadisnya nggih. Tentang apa itu, Kiai? Itu kan kalau diocei secara abjadun kan berdirinya NU itu. Oh, iya. Nah, makanya ini harus dijaga, jangan diakui Ba'alawi. Betul. Ini ini sejarahnya itu gini, dulu itu kan ada Wahabi mau mensiarkan kewahabian di Kudus kan, oleh Kiai Kudus diginikan, boleh kamu mau
mengembangkan ajaran Wahabimu terus, tapi debat dulu dengan saya. Debatnya itu di lingkungan Masjid Al-Aqsa Kudus itu. Iya. Sehingga namanya itu Syekh Rodi, orangnya ganteng, gede dhuwur, hafal Quran. Nggih, Pokoknya nggih. kalau lewat itu cewek-cewek kesengsem lah. Setelah debat kalah, akhirnya Kiai itu jauh sebelum Muhammadiyah, sebelum NU lahir atau Muhammadiyah lahir itu akhirnya Kiai tadi yang menang debat itu dari Kudus itu berkata, mengeluarkan kata-kata hikmah ini, matatil bid'ah biqiyami hujjatin li ahli sunniyah. Itu kalau diocek secara abjad itu jumlahnya ada 1344 pas berdirinya NU. Itu kan artinya gini, matatil bid'ah, mati, bid'ah itu mati dengan datangnya hujah ahlu sunniyah. Ahlu sunnah datang, yaitu NU. Di jumlah ada 1344 huruf tadi itu. Apa itu makalah tadi? Kata-kata hikmah. Jumlah jumalnya ya. Mim kan alif kan satu, abajadun hawazun hatoyakun lamanun sa'afasun korosun. Itu kan di jumlah hurufnya itu ada 1344. Ya. Makanya bid'ah itu nanti akan sirna dengan lahirnya organisasi ini gitu. Padahal jauh itu debatnya itu sebelum NU lahir jauh. Pak Ustadz boleh bertanya saya Syarah ya. untuk membedakan apa? Saya kan gini, maaf kalau saya salah. Saya kan kalau mau sholat ini maaf ya, saya supaya tahu ya, itu sama keluarga istri saya itu harus pakai apa takbiratul ihram dulu, usoli dulu lah, usoli gitu lah. Terus biasanya terus kalau ada orang yang meninggal suka tahlilan pula begitu kan. Terus kalau ada ya orang hamil pula apa ya ngumpul-ngumpul begitu. Gitu. Itu yang setiap ada orang meninggal tahlilan ya kita ngumpul saja gitu kan, baca-baca pula di sana itu kan. Nah, itu di sana itu dicakap tuh oh ini NU gitu kan. Oke lah, aku kan udah jadi keluarga kalian semua gitu kan. Aku ikuti saja meskipun itu tidak diakui dengan oleh keluarga. Itu udah diakui sebab itu masuk Islam pula itu kan. Gitu. Apa-apa lah yang penting itu pasti itu sayang sama keluarga begitu. Nah, tadi dicakap sama apa Wahabi itu apa yang ciri-cirinya bagaimana pula itu Ya intinya begini, kalau orang Wahabi itu ciri-cirinya ya fikroh dan harokahnya itu tekstual, itu ciri-ciri dasar. Ciri-ciri dasar dari kalangan Wahabi itu pola fikir dan pergerakan dakwahnya itu tekstual. Oh begitu. Ya. Jadi mereka ini terjebak kepada teks gitu loh. Tanpa melihat ya kan teks ini esensinya apa. Kemudian berkaitan dengan apa. Lalu sejarah yang berkaitan dengan adanya teks ini seperti apa. Nah itu nggak dipedulikan sama mereka. Itu ya sama seperti sarip tadi. Sarip tadi. Dendam pula dipakai. Bukan, saya terikut-ikut sama Ratu Bagus ini loh. Ngelum udah tengah malam.
Dan Kan saya begini, ada yang tadi cakap kan pula, Bahmu itu tadi kan membacakan ayat, ya kan? Iya. Ya ayyuhar rasuluh, kan gini. Artinya di situ kan, wahai para rasul, sampaikanlah risalah itu, kan begitu kan? Nah, Iya. kita ini dalam rangka meneladani firman Allah itu, yaitu Iya, betul. menyampaikan risalah. Risalah itu isinya apa? Risalah itu yang membedakan antara yang benar dan yang tidak benar, gitu loh. Kan begitu. Nah, ketika saya mengomentari itu, katanya salah. Yang salahnya di mana? Padahal kan begini ya, polemik nasab ini harus disampaikan, teman-teman. Karena ada hadisnya Nabi, arba'un fi ummati min amril jahiliyati. Ya. Ini hadis riwayat Imam Muslim. 4 perkara yang masih melekat di tengah-tengah umatku, min amril jahiliyah, dari warisan orang-orang jahiliyah, la yatrukunahunna, yang mereka ini betul-betul tidak bisa lepas dari perkara-perkara jahiliyah itu. Nah, yang pertama itu apa? At-tafakhuru bil ahsab, gitu loh. Jadi membangga-banggakan garis keturunan, gitu loh. Nah, dengan adanya polemik nasab, coba sekarang pertanyaan saya, dengan adanya polemik nasab ini, berkurang tidak mereka itu membangga-banggakan garis keturunannya? Berkurang kan? Nah, berarti kan kita berhasil mengamalkan firman Allah dan hadisnya Nabi. Salahnya di mana, Sarap? Gitu loh. Bang LZ jawab dulu, Bang LZ. Bang LZ dulu menjawab. bingung saya jawab dia pula. Tadi itu Indonesia ke Al-Kutub ya, Al-Kutub. Apa bedanya dengan Alkitab? Saya dengar gini ya, kalau Alkitab itu satu, termasuk Al-Quran itu Alkitab satu. Sedangkan yang nama Alkitab itu, maaf ya, agak mungkin melebar pula ini cakap nih, tapi nggak apa-apa. Al-Quran itu Alkitab pula, gitu kan. Nah, terus begini, dengar-dengar pula ya, maaf ini kalau misalkan saya salah diluruskan saja ya Pak Ustadz ya. Terus kalau Al-Kutub itu kumpulan dari buku-buku, kitab-kitab. Ya mungkin itu si Balawi itu menyebut Al-Kutub itu ya kumpulan-kumpulan dari buku-buku yang nggak benar pula itu. Kalau Al-Kutub betul itu, Al-Kutub kumpulan dari buku-buku, mencipta atau plagiat. Gitu. Kalau Alkitab kan satu, nggak bisa dijiplak pula. Itu kesuciannya itu sampai akhir kiamat pula ya Al-Quran. Al-Quran itu Alkitab pula. Cuman kita menyebut Al-Quran. Tapi kalau Al-Kutub itu kumpulan dari buku-buku. Ya dia itu ngumpul-ngumpul kali. Ya dari buku mana saja kita baca dicampur-campur. Ini kan kerutuan mengingatkan kepada kita ya. Kata Bang Syarif yang salah bacaannya Gus tadi. Loh iya, kalau memang dia menyalahkan bacaan kita, harusnya dia naik. Mana yang salah? Kan itu. Tanggung jawablah Syarif kau, jangan sarap pula kau bertingkah. Nggak elok tuh. Iya. Nggak mau dia naik. Enggak, takutnya kayak polisi bodong gitu loh. Saya ini bodoh Syarif. Gak tahu pula baca Al-Quran atau Alkitab, tapi naiklah. Dengarkan pula, cakap yang benar pula, gak nyalahkan orang pula lah. Yang salah itu Balawi lah. Penjahat dia. Saya kan orang susah Pak. Serabutan pula. Ini dibohongi beli minyak wangi itu 3 juta, 1,5 juta. Bini beli pula, ya ampun. Gaji sebulan habis. Sengkel pula.
Aduh. Kesel gua. Beneran. Minyak wangi 3 juta. 1,5 dibeli pula sama Tapi bini. kan berkah, Pak. Berkah Berkata kan, Bang. kucing pula bau dari mana? Pusing pula tengoknya macam orang tua. Habis pula kan bini dimarahi. Bisa dimarahi pula kau beli yang seperti itu. Mending beli air galon itu banyak. Minum berapa bulan tuh nggak beli-beli. Ini cuman minyak wangi. Botolnya besar itu apa kecil, Bang? Jempol kaki masih mending. Jempol kaki masih mending. Kan udah dibacain mungkin, Bang. Bacain apa pula ah. Udah diasmain. Ya, buktinya itu kajian itu agama. rupanya. Buktinya Iya. Bang LZ itu ya kan sampai habis Iya, uang gaji sebulannya nggak balik lagi. Berarti kan didoain apa itu? Gitu. Kok nggak balik duitnya gitu. Saya kerja sebulan loh. Gaji UMR ceritanya. Ya bayar utang ke warung ngambil dulu. Malu pula lah. Mana siat-siat minyak mending minyak kelapa 3 juta berapa jerigen itu dimakan sama keluarga. Ini minyak wangi. Sebenarnya itu mereka itu belajar dari para kiai itu. Belajar dari para kiai. Tapi kiai tidak mengajarkan itu. Cuma mereka belajar dari para kiai. Memang zaman dulu itu teman-teman, kiai itu ya, ketika dia mau bangun pondok, ketika dia mau membangun kamar santri, atau mau merenovasi pondok pesantrennya, atau mau memperbaiki masjid gitu. Itu kiai-kiai zaman dulu itu kadang membuat jimat, membuat parfum yang diisi apa segala macam gitu kan. Iya. Tapi itu memang kejadian gitu loh, kejadian teman-teman. Nah, para Balawi ini melihat begitu mudahnya para kiai ini mengumpulkan uang dari masyarakat, ya kan, dengan cara seperti itu diikuti, padahal dia bukan wali gitu loh. Gimana bisa? Wali nikah, Gus. Iya. Wali somplak dia itu. Mending kalau ngikutinya bener. Lah itu ngikutinya nggak bener gitu loh. Kan gitu. Iya. Itu sebetulnya mau tanya sama Yai Yasir ini. Yai Yasir, boleh tanya ya? Ada hubungan, apakah ada hubungan secara historis atau teologis, ideologis antara Abdullah bin Sabah dengan Bani Ba'alwi? Nggak ada. Sama sekali nggak ada. Kenapa saya katakan nggak ada? Karena Abdullah bin Sabah itu dari kalangan Bani Qahtan gitu loh. Itu dari kalangan Bani Qahtan. Bani Qahtan itu ya bangsa Arab pribumi asli gitu loh. Nah, sementara Ba'alawi itu kan dari Askenazi atau dari Kakus kan. Gitu loh. Ya beda jalur. Askenazi ada. Makanya kenapa Nabi itu bersabda, ya kan, bahwasanya bangsa Arab ini asyaddu kufron wa nifakon. Bangsa Arab itu, ya kan, kekafirannya dan kemunafikannya itu parah. Itu kan berkaitan dengan siapa ya? Dengan Abdullah bin Sabah itu. Oh, itu maksudnya. Maaf Pak Ustaz, Askenazi ya. Ada kesamaan pula itu sama Yahudi Askenazi yang jahat. Nah, iya. Yahudi kan terbagi kalau nggak salah itu 12 atau 9. Terbagi 12
12 ya kalau nggak salah. Itu Zionis itu Askenazi itu yang jahat itu. Balawi juga sama ya Askenazi ya, jahat pula ya, penjahat pula dia. Ada kesamaan nama itu. Jangan. Bukan sayur. Askenazi itu sebenarnya ini apa namanya? Askenazi itu sebenarnya bukan Yahudi dia. Ini kembali ke tadi ya Bang Satria ya. Abdullah bin Sabah itu bukan orang Askenazi. Abdullah bin Sabah itu asli orang Arab, ya kan? Yang berasal dari Yaman. Dia itu dari suku Himyar, gitu loh. Nah, cuman latar belakang leluhurnya dia itu Yahudi, gitu loh. Gitu. Nah, Yahudi itu dengan sama-sama keturunan Nabi Ibrahim. Maka haplogrupnya sama, gitu loh. Nah, Abdullah bin Sabah ini kan masuk Islam itu kan pada zaman Khalifah Utsman bin Affan kan. Abdullah bin Sabah ini. Itu. Beliau itu berasal dari Son'a. Bukan dari Hadramut, dari Son'a. Sukunya suku Himyar, gitu loh. Gitu. Sama Nusantara ya Gus. Iya. Yaman Selatan dong. Tapi saya tengok Pak Ustadz itu kebiasaan-kebiasaan yang itu kan ahlinya dia itu ngedekor makam-makam itu ya, kuburan itu didekor itu itu sama pula dengan itu Ya itu terlepas dari masalah itu. Jadi itu sama gini, dengan India kita- Selatan. India Selatan Nah, kan kalau begitu. itu. Ada Ya, kesamaan. maksudnya kembali ke yang tadi itu, biar tidak menjadi beban pemikiran. Jadi suku Askenazi itu suku yang hidup di Kaukasia. Gitu. Kalau sampean mengikuti kajiannya Profesor Dr. Manahem Ali, ya. Jadi Nabi Nuh itu kan punya anak 3, gitu loh. Nah, Syam, Ham, dan Yafet, gitu. Nah, kemudian Yafet ini kalau nggak salah ya, nanti di cross check aja tuh. Yafet ini punya anak 3 juga. Yang 2 itu kembar, ya kan? Yang di dalam Islam dikenal dengan nama Ya'jud Ma'jud. Kalau dalam Kristen dikenalnya Gog Magog atau di Yahudi Gog Magog gitu. Nah, kemudian itu anak yang ketiga itu namanya Askenas. Tuh. Nah, Askenas inilah yang nanti menurunkan orang-orang di Kaukasia itu. Gitu loh. Dan itu cocok haplogrupnya G semua. Karena semua Bromo corah dalam sejarah Islam termasuk Fir'aun itu semuanya keturunan Askenas. Gitu loh. Begitu Bang Satria. Jadi jangan dihubung-hubungkan dengan keturunan Sam. Abdullah bin Sabah ini keturunannya Sam bin Nuh. Gitu. Nanti Sam bin Nuh itu turun ya. Nah, dia punya punya keturunan yang mendiami negeri Yaman. Kemudian dia membangun sebuah kerajaan. Gitu. Nah, kerajaan itu disebutnya Hagar Mavet. Gitu loh. Hagar Mavet gitu. Nah, sampai sekarang dikenalnya Hadramaut gitu loh. Asalnya Hagar Mavet itu. Gitu. Coba lihat itu keterangannya Profesor Dr. Manahem Ali di channel YouTube-nya itu. Itu. Ya Majuj itu kemudian, itu ya. Nah, suku Askenas ini di masa kejayaan 3 agama yaitu Islam di Madinah, kemudian Nasrani di Rum, ya di Romawi Rum, Turki. Kemudian yang ketiga itu adalah Iran itu apa? Iran itu Persia.
Persia. Ini. Nah, di Kaukasia itu kerajaan kecil gitu loh. Tapi dia penyembah berhala gitu kan. Nah, kemudian dia bingung nih menghadapi tiga negara besar ini gitu loh. Jadi dia itu kalau dia berdagang dengan orang Rum, nanti dia akan dimusuhi oleh Persia dan Islam. Nah, begitu juga kalau dia berdagang dengan orang Islam akan dimusuhi oleh orang Rum dan orang Persia. Atau kalau dia berdagang dengan orang Persia, dia akan dimusuhi oleh orang Nasrani dan orang Islam gitu loh. Nah, kemudian dia menyelidiki bagaimana solusinya nih. Nah, dia melihat kelompok Yahudi itu bisa masuk kemana-mana. Ke Romawi masuk, ke Islam masuk, ke Persia masuk gitu. Nah, akhirnya orang-orang Askenas ini itu memeluk agama Yahudi gitu loh. Mempelajari agama Yahudi, kemudian belajar bahasanya orang-orang Yahudi. Nah, lalu lama-kelamaan mereka itu mengaku sebagai bagian dari bangsa Yahudi, suku ke-13 yang hilang katanya gitu. Padahal nggak ada hubungannya antara mereka dengan Yahudi, itu teman-teman. Oh iya, paham. Itu Jadi sejarahnya begitu. si Askenas itu sama si Yajuj Majuj itu bersaudara jadi ya, Adiknya adanya. Gog Magog itu. Oh, pada jahat Askenas semua itu. ya, pada jahat semua kan. Iya, Dendam apa Bang LZ ini? Di atas Bang LZ, di atas. iya pada ini pada jahat kan, betul kan, itu kan yang oleh raja juga karena yang dikurung itu Mm-mm. iya jahat kan. Iya, di Ya. atas, ya di atas. Kacau pula. Ya Allah, ya